masalah tanpa ini hanya berandai-andai saja. Kira-kira kalau misalnya pajak apa yang menurut Anda itu tidak penting atau yang Anda ingin hapuskan? Pak Jarwo. Saya rencanakan pemerintah untuk menerapkan pajak jalan tol, Pak Denny. Pajak jalan tol. Nah, itu saya nggak setuju, Pak Denny. Nggak setuju. Seharusnya jalan tol itu harusnya dibebaskan pembayarannya. Jadi nggak usah ada, itu kan jalan tol. Kalau jalan tol ya jalan berbayar itu. Iya, kan bebas hambatan. Idealnya tidak bayar, karena itu kan fasilitas buat masyarakat. Kita kan bayar pajak ya untuk membangun prasarana umum, termasuk yang namanya jalan. Jalan itu ada dua, jalan umum dan jalan tol. Jalan tol. Kalau jalan umum ada dua. Ada dua. Jalan umum ya. Ya ada dua lagi. Sebelum siapa deh? Oh siap. Oke. Jalan raya sama jalan arteri kalau. Kalau jalan raya Ada dua. Ada dua lagi. Provinsi sama daerah. Kalau jalan provinsi Ada dua dong. Provinsi kok ada dua? Ada dua. Provinsi apa? Kelas 1 sama kelas 2. Oh iya betul, itu benar. Kalau kelas 1 ada dua. Ada dua. 1A, 1B. Oh. Lu kayak SD aja. Kalau Cak Lontong apa yang pengen dibebaskan? Apanya itu? Pajak. Pajaknya misalnya. Kalau saya sebenarnya pajak itu harus ada. Cuma yang kalau ingin dibebaskan itu sebenarnya pajak untuk obat-obatan. Yang kita belum bisa memproduksi ya. Iya. Yang kita harus import yang berkaitan dengan kesehatan itu kalau bisa bebas pajak. Itu kalau obat-obatan karena itu dibutuhkan ya untuk orang-orang yang sakit. Enggak, orang sehat juga perlu obat, Pak. Iya, tapi kan biar nggak sakit. Yang biasanya yang mahal itu adalah obat-obat untuk yang sakit biasanya. Biasanya kan, iya. Tapi semua obat itu sebenarnya untuk orang sehat. Kok orang sehat? Iya. Ya orang sehat itu nggak perlu obat. Obat di mana-mana juga. Obat itu untuk orang sakit supaya sembuh. Kalau orang sembuh dikasih obat malah jadi sakit. Kata siapa? Loh itu yang tele-tele gini ngapain? Wah itu ngobat lain lagi, itu penyalahgunaan. Edane 4 kaplet itu namanya edan 4 kaplet gua tegak semuanya. Moncol. Makan norit dia. Saya kasih tahu, obat itu untuk orang sehat. Kok dari mana? Loh. Obat Anda sakit tujuannya apa? Oh iya, obat itu maksudnya pakai supaya lah di situ ya. Obat itu supaya untuk orang sehat. Supaya orang sehat, maksudnya tuh dia gitu. Masa obat untuk orang sakit? Ya ngapain makan obat kalau mau sakit? Iya benar-benar. Ini persoalan intonasi. Iya. Nah itu kalau perlu pajak intonasi dihilangkan. Enggak ada pajak intonasi. Ini Anda semuanya dipajakin Anda itu. Tadi mikir juga dipajakin, sekarang intonasi juga tapi dipajakin. Itu salah satu hak karya intelektual memang harus. Kalau Anda menggunakan itu harus kena. Iya betul. Ada royalti, ada semacam itu. Itu penghargaan lah. Jangan salah. Anda tapi kalau menyanyi, sudah punya publik, ya sudah nggak perlu dipajakin. Anda menyanyi di karaoke aja mengeluarkan suara kok. Tetapi kan itu harusnya ada batas waktu. Seperti obat-obatan. Obat-obatan juga untuk beberapa waktu dia memang dimahalin. Setelah itu dia jadi generik, lebih murah. Ya, silakan Kang Maman. Waktunya. Pajak rambut nih kayaknya yang belum ada nih. Sebagai rakyat biasa, orang awam, seluruh panelis di sini sejak segmen pertama percaya kebijakan pemerintah selalu untuk kebaikan rakyat negeri ini, termasuk kebijakan Kementerian Keuangan tentang pembebasan pajak penjualan atas barang mewah untuk peralatan elektronik, rumah tangga, hingga tas dan pakaian branded yang berlaku efektif mulai 8 Juli 2015. Kita percaya tujuannya untuk memperbaiki, mendongkrak dan membangkitkan ekonomi nasional. Kenapa percaya? Karena kita sangat percaya dan berpraduga baik bahwa semua orang yang diberi amanat tentu tahu jika hianat terhadap amanat sanksinya tidak ringan. Di sisi lain ada yang menarik dari pernyataan Menko soal barang-barang branded. Dia berujar seperti ini. Branded goods, tas, kita bebaskan dari PPNBM karena ngawasinnya susah sekali. Karena gampang sekali masuk melalui bandara. Mereka berbelanja dari luar negeri bilangnya untuk sendiri, tapi sampai di sini mereka jual. Karena pengawasannya terlalu rumit, biayanya terlalu tinggi, makanya kita hapuskan. Jadi kami ingin bertanya, ayo ngaku, siapa yang pernah berkelakuan seperti itu?
nyelundupin barang mewah dan parfum dari luar negeri, ngemplang pajak dengan alasan untuk dipakai sendiri, ternyata diperjualbelikan di Indonesia. Terakhir, orang bajik, orang bijak, bayar pajak dan taat pajak. Penyelundup dan pengemplang pajak, itulah orang jahat. Dan ingat sitiran satir Mas Jarwo Kuat tadi, menghapus pajak itu biasa, menghapus dan mengentaskan kemiskinan itu baru luar biasa. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat dalam diskusi malam hari ini. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.